Kita akan melanjutkan ke alat ukur selanjutnya, yaitu multimeter atau multi tester. Nah, ini sudah masuk ke alat ukur untuk mengukur kelistrikan. Jadi multimeter atau multitester nanti ada 3 fungsi. Yang pertama untuk mengukur tegangan. Tegangannya bisa DC, bisa AC, atau tegangan bolak-balik atau tegangan searah. Kemudian fungsi yang kedua untuk mengukur kuat arus, satuannya ampere, kalau tegangan tadi satuannya volt. Yang ketiga fungsinya adalah untuk mengukur tahanan atau resistensi, satuannya adalah ohm. Nah, simbol ohm ada seperti ini. Multimeter ada 2 jenis, satu yang analog seperti ini yang lihat di gambar, atau yang digital yang nanti ketika kita mengukur langsung muncul angkanya. Kalau yang itu intinya cara penggunanya harus benar, akan muncul angkanya. Kalau ini penggunanya harus benar, harus baca skalanya. Sebagai mekanik kita harus tahu juga, jadi kita tidak alergi menggunakan hanya yang digital saja, kita juga harus bisa yang analog. Oke, bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama ada skala di sini nih. Skala di sini pembagiannya saya jelaskan. Untuk garis yang atas, perhatikan garis yang atas itu simbolnya diperuntukkan untuk yang ohm, atau berarti nanti untuk yang tahanan. Ini garis atas nih, 0, strip 1, strip 2, 3, 4, 5 sampai di sini ada 1K. Itu adalah untuk tahanan. Kemudian garis di bawahnya, ini ada garis di bawahnya, itu adalah untuk DC volt. Nah, DC volt ternyata ada 3 nih. Ada 3 angka yang dirangkap di sini. Ada 0 sampai 50, 0 sampai 25, kemudian 0 sampai 10, tergantung nanti selektor mana yang kita gunakan. Kalau saya selektornya, misalnya di bawah ini ada selektor ya untuk memilih fungsi, misalnya saya arahkan ke 10 di sini DC volt, berarti nanti skala yang saya gunakan baca adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10 angkanya, tapi garisnya tetap menggunakan garis yang ketiga ini. Kalau selektornya saya arahkan ke 25, berarti angka yang saya gunakan 0, 5, 10, 15, 20, 25. Garisnya saya tetap gunakan garis yang kedua ini. Kemudian selektor saya arahkan ke 50, masih sama 0 sampai 50. Kalau selektor saya arahkan ke 500, bagaimana? Karena disitu nggak ada 0 sampai 500. Skala yang saya gunakan tetap sama 0 sampai 50. Perbedaannya hanya dikalikan 10 dari hasil yang ditemukan, seperti itu. Yang ketiga, selektor atau skala itu ada garis yang ketiga nih. Di sini ada tertulis AC volt. Jadi garis yang ketiga ini untuk tegangan AC. Ini ada tegangan AC untuk arus bolak-balik. Untuk arus bolak-balik apa ya, PLN di rumah-rumah kita itu adalah arus AC ini, bolak-balik. Yang DC berarti searah itu baterai, bisa baterai. Aki kita itu adalah arus, nanti yang searah. Kemudian di bawah ini ada yang ketiga DC ampere, berarti nanti di sini untuk mengukur kuat arus. Tapi ada perhatian ya, penggunaan kuat arus untuk kendaraan tidak bisa diukur menggunakan multimeter atau multitester analog. Kenapa? Karena kapasitasnya di sini sangat kecil. Kapasitasnya nggak memungkinkan digunakan untuk di kendaraan.
Oke, kemudian komponen yang lain nanti ada dua probe nih atau kabel pengetes, ada yang hitam untuk negatif, merah untuk positif. Nah, setiap alat ukur pasti juga butuh namanya setting nol atau kalibrasi. Ternyata di multimeter atau multitester ada dua, ada yang di tengah-tengah seperti ini, itu adalah skrup kalibrasi ketika kita mau mengukur kuat arus dan tegangan. Jadi ketika kita udah setting di tegangan nih, tegangan DC, tanpa kita harus menyatukan atau menyentuhkan proof positif dan negatif, nanti di sini harus sejajar dengan 0. Jadi skala jarum penunjuknya itu harus sejajar dengan angka 0 yang di sebelah kiri. Jadi hitungannya kalau tegangan maupun arus, pergerakan jarumnya nanti ke kanan nih, normalnya ke kanan, dari 0 ke kanan. Kalibrasinya menggunakan tombol atau skrup yang ada di tengah-tengah menggunakan obeng min. Tapi kalau kita menggunakan fungsi ohm atau mengukur tahanan atau resistensi, misalnya saya sudah mengarahkan selektor pemilih ini ke ohm di sini nih, kali 1, kali 10, kali 100. Ketika saya tempelkan, untuk setting 0 harus ditempelkan kalau ohm antara positif, proof positif dan proof negatif, itu nanti karena di sini skalanya ada di sebelah kanan, itu harus menunjuk ke 0 yang di sebelah kanan. Kalau tidak menunjuk 0, kita bisa putar nih, kita cukup muter tombol kalibrasi menggunakan tangan sampai jarum ini itu lurus dengan angka 0. Oke, kita lanjut ke bagaimana mengukur tegangan DC atau tegangan searah. Contohnya mengukur tegangan baterai. Mengukur tegangan DC, proof positif dan negatif tidak boleh terbalik. Kalau terbalik bagaimana? Arah jarumnya juga akan terbalik. Yang harusnya ke kanan belok ke kiri atau mengarah ke kiri, akhirnya tidak terbaca. Harus disusun secara apa? Secara paralel. Positif yang merah harus ketemu dengan arus positif. Kemudian yang negatif juga harus ketemu dengan proof hitam. Jadi kalau di sini ada kabel yang positif, itu harus ketemu dengan yang proof merah ini. Setelah beban itu adalah sudah negatif, yang akan ketemu dengan negatif baterai, itu harus menggunakan proof yang hitam. Range-nya ini yang ada di selektor, misalnya 2.5, 10, 50, 500. Voltasenya kalau range-nya misalnya ditunjukkan ke 10, berarti maksimal 10. Kalau 50 maksimal 50. Aturannya yang kita gunakan, kita harus tahu kapasitasnya dulu. Misalnya baterai ini kapasitasnya 12 volt. Range yang saya gunakan berapa nih yang ada di selektor? Aturannya harus lebih tinggi dari standar tegangan yang kita ukur. Kalau di sini tadi 12 volt, yang lebih tinggi mana nih? Lebih tinggi dari 12, ternyata 50. Kita tidak diperkenankan menggunakan 2,5 atau 10. Lama-lama bisa kebakar nih, karena mentok kan akhirnya tidak terbaca. Harus lebih tinggi dari standar yang akan kita ukur. Nah, itu harus tahu duluan nih. Kita harus setting di 50. Nah, di 50 ini nanti yang kita baca berarti angka yang atas, jangan salah angka yang bawah atau angka yang tengah, angka yang atas. Misalnya contoh nih, contoh, perhatikan skala yang ada di sini, tunjukkan oleh jarum ini. Kalau selektor saya arahkan ke 10, selektor saya arahkan 10, berapa tegangan yang ditunjukkan oleh jarum petunjuk ini? Silahkan dijawab. Oke, sudah.
ketika selektor diarahkan ke 10, berarti angka yang digunakan yang bawah ini ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10, tapi garisnya tetap yang atas ini. Ternyata di titik ini nih, karena di sini 4, kemudian di sini 6, berarti kan ada 2 nih, 4 ke 6 kan butuh 2. Ternyata di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu stripnya adalah 0,2. Berarti berapa? Di sini kalau kita lihat 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4,8 volt. Seperti itu. Di sini strip yang keempat setelah angka 4 adalah 4,8 volt. Kalau selektor saya arahkan ke 50, berarti hasilnya berapa? Tegangan yang terukur. Kita lihat yang kita gunakan angka 50 di sini. Stripnya masih yang di garis yang kedua. Di sini 20, di sini 30. Berarti ada 10 strip. Berarti satu stripnya adalah 1. Berarti di sini 21, 22, 23, 24 volt. Jadi seperti itu. Misalnya di sini saya terukurnya menggunakan selektor yang 500. Berarti di sini tinggal mengalihkan 24 karena masih menggunakan skala yang 50 dikalikan 10, berarti 240 volt. Seperti itu mengukur tegangan DC. Jadi pertama probe-nya disusun secara paralel. Positif harus ketemu dengan probe merah, negatif ketemu dengan probe hitam. Selektor harus diarahkan di atas tegangan yang akan kita ukur. Pembacaannya menyesuaikan dengan selektor yang kita pilih. Kemudian untuk mengukur tegangan AC masih sama, cuma perbedaannya karena AC ini adalah bolak-balik. Contoh saya mengukur tegangan punyanya PLN, lampu-lampu di rumah kita boleh dibolak-balik antara probe positif maupun negatif, tidak ada masalah. Kalau di sini probe positif maupun negatif bisa dibolak-balik. Cara pembacaannya pun masih sama, setel range-nya harus lebih tinggi. Misalnya di rumah atau di tempat kerja kita, listrik yang mengalir menggunakan tegangan 220 volt, sehingga range-nya harus kita setting di 250 volt karena di atas tegangan standar yang akan kita ukur. Kemudian setelah kita setting, kita baca nih, misalnya di sini kita gunakan berarti angka yang 25. Berarti hasilnya berapa? Di sini 10 kalikan 10 berarti 100 volt AC. Seperti itu. Kita lanjutkan ke mengukur arus. Nah, arus ini aturan yang pertama, susunannya antara beban dan proof ini harus seri, disusun secara seri ya. Misalnya ini ada beban nih, ada yang diputus, yang ke baterai positif diputus lewat ke alat baru ke negatif. Jadi positif beban probe jadi dilewatkan, jadi arusnya dilewatkan ke multimeter dulu baru ke negatif, namanya seri. Masih sama aturannya, selektornya, kemudian yang membedakan hanya di sini nih, di sini yang dibaca ada di bagian bawah skalanya. Contoh seperti ini, berarti kalau di sini 0 kita menggunakan yang 20 DC 20 ampere. Berarti di sini yang ketemu adalah 0, 1, 2, 3. Berarti 3 ampere. Seperti itu kalau yang ditunjukkan ini. Kalau yang misalnya ditunjukkan ini nih,
berapa yang terukur? 20 ampere. Oh ternyata cuma 1 ampere saja. Seperti itu untuk mengukur arus DC. Kemudian yang terakhir adalah mengukur tahanan atau resistensi. Tadi dikatakan sebelum kita menggunakan harus kita kalibrasi atau setting nol dengan cara kita sambungkan, kita hubungkan antara proof positif dan negatif. Skalanya jarum penunjuk harus melurus dengan nol yang ada di sebelah kanan. Kalau tidak lurus, kita bisa kalibrasi dengan menggunakan memutar knob kalibrasi di sini. Nah, tahanan ketika kita mau mengukur syaratnya satu, tidak boleh ada arus yang mengalir, berarti harus terputus dari sumber arus, berarti tidak boleh ada arusnya. Itu syarat utamanya. Kenapa? Kalau ada arus pasti nanti akan putus ini multimeter. Kemudian proofnya positif negatif bisa dibolak-balik. Kalau tahanan masih bisa dibolak-balik, tidak ada masalah. Nah, range-nya itu ada biasanya kalau di analog itu ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000. Kali 1 berarti yang tertera nomina yang nanti ditunjuk oleh jarum dikalikan 1. Misalnya di sini nih contoh, range-nya saya atur di kali 1, ternyata menunjuk di angka 9 ini karena kita menggunakan skala yang paling atas. Oh 9, kalau kali 1 berarti berapa yang ketemu adalah 9 ohm. Kalau saya atur range-nya dikali 10, kali 10, garisnya masih ketemu di sini jarum penunjuk, oh berarti hasilnya adalah 90. Kalau kali 100 berarti 900. Seperti itu seterusnya. Itu mengukur tahanan.